Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran adik-adik sekalian. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini adalah merupakan pembelajaran kita atau pertemuan kita yang keempat dalam mata pelajaran akidah akhlak dengan pokok bahasan yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap Allah jaga, tetap Allah beri kesehatan di dalam kehidupan kita, dan insya Allah adik-adik tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam materi akhlak terpuji pada diri sendiri, dengan tujuan pembelajaran memahami pengertian, contoh dan dampak berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif dalam fenomena kehidupan. Dalam materi akhlak terpuji pada diri sendiri, ada beberapa hal yang terkait dengan akhlak terpuji tersebut yang kita akan pelajari. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang materi yang merupakan bagian dari akhlak terpuji, yaitu tentang berilmu. Kita akan lihat pengertian berilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmun, yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmu ialah jahil, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Ada yang membedakan ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Tetapi Islam melihat hakikat ilmu adalah satu, yaitu ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmu itu adalah untuk satu tujuan atau kepentingan, yaitu menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Islam adalah agama yang inovatif. Umatnya dituntut agar memiliki perilaku memandang ke depan menuju kehidupannya yang lebih baik dan bahagia. Oleh karena itu, kita diharapkan berpikir terhadap ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah yang ada di dunia, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang tidak tertulis, seperti apa yang adik-adik lihat di lingkungan atau alam semesta. Supaya kita bisa berpikir dan bisa mencermati untuk kita adakan perubahan, pembaharuan dan perbaikan. Karena dengan berilmu manusia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berikut
kita lihat ciri-ciri orang berilmu. Yang pertama, giat belajar dan berdoa. Kita harus sadari bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kita harus selalu giat belajar dan berdoa. Yang kedua, selalu berpikir masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupan kita harus kita tahu bahwa manusia itu selalu berkeinginan untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Nah, dengan berkeinginan tentu dia harus mempunyai harapan, karena harapan itu merupakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Yang ketiga, mempunyai ide-ide cemerlang dalam kehidupan kita. Adik-adik, bagaimana supaya kita bisa mempunyai ide-ide cemerlang? Tentunya kita dengan cara rajin belajar atau mencatat hal-hal yang bisa membuat kita memikirkan ke arah yang lebih baik, dengan apa yang harusnya kita lakukan untuk membuat kita lebih kreatif dan lebih terampil. Yang keempat, berpikir positif. Kenapa? Karena dengan berpikir positif adalah suatu cara kita untuk menekankan diri kita kepada hal-hal yang positif, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun terhadap keadaan atau masalah yang dihadapi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi kita selalu berprasangka baik, karena dengan berprasangka baik kita sudah melakukan 5 hal. Dengan berprasangka baik adalah termasuk ibadah, merupakan bagian dari ibadah, memperbaiki amal, dijauhkan dari rasa takut, merasa dekat dengan Allah, terhindarkan dari hal-hal yang buruk di akhirat kelak. Kemudian menghargai waktu. Adik-adik, kita harus sadar bahwa adik-adik sekarang adalah sebagai seorang pelajar. Yang tentunya adik-adik sebagai seorang pelajar tidak boleh selalu berpikir, saya masih muda, saya masih kecil, belum memikirkan hal itu, atau belum memikirkan masa depan. Tidak ya adik-adik sekalian, kita harus belajar menghargai waktu supaya masa depan kita lebih baik. Maka adik-adik, sekarang adalah saatnya untuk belajar, saatnya untuk memulai hal-hal yang baik supaya ke depan kita bisa menjadi manusia yang lebih berguna. Dan yang terakhir yaitu suka pada hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru artinya hal-hal yang lebih membuat kita menjadi anak-anak yang kreatif atau terampil dalam kehidupan kita, sehingga masa depan yang kita lalui nanti akan lebih baik dari sekarang. Selanjutnya kita lihat perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan.
Sebelum kita menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi surah Ar-Rahman, maka sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman surat Ar-Rahman ayat 33 dan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai wujud kita mencintai ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik yang di langit maupun yang di bumi, dengan terus menelaahnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus dan terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi setiap ada ilmu pengetahuan kita selalu merasa penasaran untuk lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan dan santun saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Jadi, dalam hal ini, setiap kita belajar, jika belum jelas, kita baiknya datang kepada guru dan meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan yang kita sedang pelajari dan belum jelas kepada kita. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu kita seimbangkan, dan kita harus menyadari bahwa di atas segalanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memanfaatkan ilmu pengetahuan. Jika kita memanfaatkan ilmu pengetahuan ini dengan baik, maka kehidupan kita akan lebih baik. Jika tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan ini dengan baik, maka kehidupan kita pula tidak akan menjadi baik. Nah, adik-adik sekalian, untuk lebih mengingat dalil tentang kewajiban menuntut ilmu, kita atau adik-adik harus menghafal surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 dengan baik dan benar. Kemudian dihafal dengan artinya, dikirim dalam bentuk video dan dikirim kembali ke ibu lewat Jafri atau lewat e-learning juga bisa. Ada satu hadis yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man adadahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat maka harus dengan ilmu, ingin kedua-duanya harus dengan ilmu. Ya adik-adik sekalian, terima kasih
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harapkan kita walaupun belajar di rumah tetap dalam protokol kesehatan. Jika keluar rumah tetap menggunakan masker dan jangan lupa sholat 5 waktu. Syukur manto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.